berusaha melakukannya agar menjadi bagian daripada syafaat bagi kita nanti di akhirat. Pada kesempatan malam hari ini kita akan teruskan surat Al-Hijr, surat yang ke-15, ayat 81 sampai 85. 81 sampai 85. Mari kita masuk ke screen dan kita persilakan kepada Ustadz kita, Ustadz Syafi'i Saleh, untuk memandu kita, membacakan kepada kita ayat-ayat suci Al-Quran, surat Al-Hijr ayat 81 sampai 85. Kepada Ustadz kita, falyatafaddal masyhura. Masa kini kedai dan umur pun. Sepertinya belum ada dah Ustadz Syafi'i, belum. Macam apa? Karena belum Ustadz Syafi'i belum masuk, ternyata kita mulai saja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh, baru masuk nih Ustadz. Baru. Afwan, baru masuk. Karena Ustadz kita, Ustadz Syafi'i sudah masuk, kita persilakan kepada beliau untuk membacakan kepada kita ayat suci Al-Quran, surat Al-Hijr, surat yang ke-15, ayatnya 81 sampai 85. Kepada Ustadz kita, falyatafaddal masyhura. Fadhil Ustadz. Syukran Ustaz, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل وإن الساعة لآتية
Sadaqallahul Aliyyul Azim. Allahumma salli wa sallim وزد وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على اللهم محمد صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. Terima kasih banyak kita haturkan kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Saleh dari Singapura. Semoga Allah SWT menjadikan apa yang beliau bacakan tadi kepada kita sebagai perisai dari berbagai macam kejadian-kejadian buruk di dunia, di alam barzah dan di akhirat nanti. Amin, amin. Begitu juga kepada Bapak Ibu yang telah ikut membaca Al-Quran, semoga dengan ayat-ayat tersebut mengundang rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allah. Kita teruskan surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr adalah surat yang ke-15. Surat ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya ada 99 ayat dan tadi kita sudah baca sampai 81 sampai 85, 81 sampai 5. Kita ulangi dari ayat yang ke-80. Di sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Dan sungguh ashabul hijr, penduduk Al-Hijr, dari sinilah muncul surat Al-Hijr. Jadi sungguhnya penduduk Al-Hijr, negeri Hijr, negerinya kaum Samud, telah mendustakan Al-Mursalin. Jadi penduduk negeri Hijr, yaitu penduduknya atau kaumnya Nabi Saleh, namanya kaum Samud, telah mendustakan Al-Mursalin. Jadi mendustakan Rasul-Rasul. Kenapa mengundang bencana? Karena mendustakan Rasul-Rasul pada hakikatnya mendustakan fitrah sendiri. Mendustakan fitrah kita sendiri adalah mendustakan jati diri kita. Kalau kita menolak jati diri kita, berarti kita sebetulnya secara tidak langsung menolak untuk menjadi manusia. Kenapa menolak Rasul sama dengan menolak fitrah? Karena Rasul-Rasul ini adalah insan-insan, manusia-manusia yang berhasil mempertahankan kesucian fitrahnya. Jadi Rasul-Rasul itu adalah manusia fitrawi. Manusia yang tidak pernah mengotori fitrahnya. Karena tidak pernah mengotori fitrahnya disebut dengan maksum. Jadi para Rasul itu adalah para maksumin. Karena mereka adalah orang-orang yang terjaga, yang tidak mengotori fitrahnya. Sedangkan kita ini manusia biasa adalah manusia-manusia yang terbiasa sejak kita masih kecil, bahkan sudah diajari oleh lingkungan kita untuk mengotori fitrahnya. Setelah kita jadi akil balik, dewasa, terus-menerus kebiasaan itu terjadi. Sehingga kemudian kita tidak lagi fitrah secara hakiki. Maka oleh sebab itulah, kita harus mengembalikan diri kita kepada fitrah dengan cara mengimani, mengikuti rasul-rasul tersebut. Maka mendustakan rasul-rasul, hakikatnya mendustakan fitrah sendiri. Mendustakan jati diri kita sebagai manusia. Kalau kita mendustakan jati diri kita sebagai manusia, ya otomatis bahasa kasarnya kita telah terjatuh ke dalam lembah kehinaan, kehewanan, kebinatangan. Maka di dalam Al-Quran berkali-kali menyebut orang yang tidak mengikuti fitrahnya dengan istilah kal-an'am, seperti hewan ternak.
Sekarang kita masuk pada ayat 81. Nah, banyak manusia yang Nabi datang kepadanya menolak, menghentikan Nabi-Nabi dan Rasul tersebut. Padahal Nabi dan Rasul itu datang dengan niat, dengan motif, dengan objektif, dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu membantu kita untuk mengembalikan kita kepada fitrah kita. Maka menolak Nabi tadi adalah menolak diri kita sendiri. Wa atainahum, dan kami berikan kepada mereka manusia ayatin, ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami itu adalah tanda bahwa di atas segala-galanya ada Allah. Jadi kata ayatina di sini ada dua maknanya. Yang pertama adalah di alam semesta. Alam semesta ini tidak ada yang bisa kita bikin. Ulangi bahwa di alam semesta ini tidak ada yang bisa kita bikin. Ya. Padi, ya sederhana padi. Ya. Tidak ada yang bisa bikin padi. Kita hanya bisa membenihkan, menanam benih padi. Yang kita bisa adalah mengawinkan satu jenis padi dengan padi lain, sehingga melahirkan jenis padi baru, katakanlah jenis padi hibrida misalnya. Jadi cuma itu saja, tapi menciptakan padi nggak bisa. Kalau padi saja tidak mampu kita ciptakan, bagaimana mau menciptakan alam semesta? Tidak mungkin. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan mangga. Mangga itu kita hanya bisa tanam benihnya. Benih ini turun-temurun dari mangga yang pertama dulu diciptakan Allah. Kita hanya bisa mengawinkan antara satu jenis mangga dengan mangga lain, sehingga melahirkan jenis mangga baru. Kita sebut lagi tadi misalnya mangga hibrida. Nah, jadi dengan demikian manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ketika tidak bisa menciptakan, kan berarti bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi dari kita. Kalau kita manusia paling tinggi, tentu kita bisa menciptakan padi. Bisa kita menciptakan mangga. Bisa kita menciptakan nyamuk. Bisa kita menciptakan laler, dan sebagainya. Tapi pada faktanya sampai sekarang manusia tidak bisa menciptakan nyamuk, laler, dan sebagainya. Yang bisa manusia memusnahkan, bisa, menghilangkan, bisa, memusnahkan. Beberapa hewan telah dimusnahkan oleh manusia. Nah, jadi artinya bahwa yang ada di alam semesta ini adalah ayat, tanda kebesaran Allah. Kenapa? Karena tidak ada yang mampu kita ciptakan. Jadi kalau manusia mengklaim dirinya karena telah misalnya menciptakan AI, artificial intelligence, atau akal imitasi, tetapi pada saat yang sama sehebat-hebatnya manusia membuat AI atau AI, tetap manusia tidak bisa membuat tadi kelapa, tidak bisa bikin jagung, ya, tidak bisa membuat samudra seperti yang ada sekarang. Kita bisa membuat kolam, tetapi membuat samudra tidak bisa. Nah, jadi dengan demikian, manusia itu tidak mampu mengatasi sebetulnya alam. Tidak bisa menciptakan sesuatu lebih daripada alam. Nah, dengan demikian, walaupun manusia telah membuat AI, ya, AI sebetulnya boleh dikatakan itu hanya algoritma saja. Jadi menciptakan AI sebetulnya itu juga menjadi dilema, bukan menciptakan AI sebetulnya, membuat dan menciptakan berbeda. Jadi cuma sekian berbahagia, AI itu hanya algoritma matematika, dan matematika itu adalah benar dengan sendirinya, bukan karena manusia membenarkannya. Jadi apa namanya benar dengan sendirinya? Memang begitu dari sananya. Kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa Allah menyebut ini sebagai syari'ul hisab, yang paling cepat matematikanya. Allah menyebut bahwa semua di alam semesta ini adalah mauzun, bisa diukur. Ya, artinya apa? Alam semesta diciptakan dengan kebenaran matematik. Ya, jadi dengan demikian, sebelum kita manusia tercipta, kebenaran matematika sudah ada di alam semesta. Dengan demikian, algoritma yang merupakan bagian daripada kebenaran matematik, ya bukanlah ciptaan manusia sebetulnya. Jadi hanya manusia bisa menggunakan alat, membuat alat untuk menyebabkan algoritma itu bisa bekerja dengan cepat. Jadi oleh sebab itulah, apapun yang terjadi hanya merupakan tanda saja. Tanda bahwa ada yang lebih tinggi dari manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apa kata ayat ini? Wa atainahum, setiap kali datang kepada mereka ayatina, baik ayat dalam pengertian alam ataupun ayat dalam pengertian kitab suci,
Karena kitab suci juga menjelaskan segala sesuatu sebelum manusia mampu menjelaskannya. Tetapi apa yang terjadi? Fakanu anha mu'ridin. Mereka terhadap ayat-ayat itu mu'ridin, berpaling. Ya. Berpaling. Kita simpulkan kita sederhanakan. Ayat itu adalah kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran. Kita lihat di muka bumi ini hanya sedikit orang Islam. Kita mengatakan Islam karena Islamlah yang mengimani Al-Quran, mengaku mengimani Al-Quran. Jadi mengatakan amantu bil Quran, amantu terhadap Rasul wa kutubi dan kitab-kitabnya, itu hanya orang Islam. Jadi orang Islam di dunia ini cuma sedikit. Artinya umat Islam itu mungkin cuma sekitar 1,5 miliar manusia di muka bumi ini. Jadi di muka bumi ini total umat Islam itu hanya sekitar 1,5 miliar. Ya paling banyak 2 miliar. 2 miliar juga sedikit karena total penduduk dunia sekarang 8 miliar. Katakanlah kita ambil umat Islam 2 miliar. Dan kemudian dibagi 8, kan cuma 1/4. Jadi 1/4 saja di muka bumi ini umat Islam. 1/4 itu artinya 25% saja. Ya. 25% umat Islam. Jadi mayoritasnya tidak Islam. Yang pertama. Yang kedua, dari 2 miliar umat Islam, katakanlah 2 miliar, berapa yang rajin baca Quran atau kamu pelajari seperti yang kita lakukan? Jawabannya sangat sedikit. Ya, lebih sedikit lagi coba kita lihat. 2 miliar umat Islam yang mempelajari Al-Quran dengan saksama, menyiapkan waktu sekali seminggu saja susah, apalagi 3 kali seminggu. Sangat sedikit sekali umat. Nah, ketika umat Islam itu sangat sedikit membaca Al-Quran, sementara Nabi tidak ada lagi di tengah-tengah kita yang kita jadikan sebagai patokan kebenaran, pertanyaannya adalah dengan apa manusia umat Islam berbuat? Jawabannya dengan di luar Al-Quran. Nah, inilah yang menerangkan kenapa umat Islam itu tidak bisa menjadi pemandu manusia secara global. Tidak bisa. Kita lihat bahwa yang memandu manusia sekarang ini adalah negara-negara yang justru tidak berislam, tidak beragama Islam. Ya, boleh dikata seperti Amerika. Batuk saja menyebabkan dunia itu tiba-tiba kaget semuanya. Batuknya saja. Ya. Cina saja mengeluarkan temuan baru, merubah struktur ekonomi dunia. Rusia misalnya, begitulah seterusnya. Jadi umat Islam ini sangat, boleh dikata belum punya peran yang sangat berarti. Padahal Al-Quran mengatakan, kuntum khaira ummatin. Kalian ini umat Islam adalah umat yang terbaik harusnya. Untuk apa? Ukhrijat linnas, untuk seluruh manusia. Kalau untuk seluruh manusia kan artinya punya peran yang besar, punya peran sentral dalam memperbaiki kehidupan manusia. Kalau kita cuma salat, ya nggak ada hubungannya dengan manusia. Salat itu kewajiban pribadi. Salat kita tidak memperbaiki orang lain. Salat kita memperbaiki diri kita. Salat itu adalah bagian daripada ibda binafsik. Mulailah dari dirimu. Nah, jadi intinya adalah bahwa jangankan orang non-Islam, orang Islam saja banyak yang mu'ridin dari ayatina, dari ayat-ayat kami. Jadi dapat kita bayangkan ini. Jadi orang yang mengaku beragama Islam saja banyak yang mu'ridin, berpaling dari ayatina, dari ayat-ayat kami, dari Al-Quran. Bagaimana pula di luarnya? Kita lihat di sini bahwa ayat-ayat seperti ini berkali-kali muncul. Ya. Kita lihat ini adalah surat 6, surat Al-An'am, ayat yang keempat. Ya. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim. Kalau berdasarkan ayat ini bukan hanya, kalau di sini kan tadi ayatin ini. Ayat ini bentuk jamak. Di sini lebih spesifikasi lagi. Wa ma ta'tihim, barang tiadalah datang kepada mereka min ayatin, dari satu ayat. Ini bentuk tunggal. Min ayati rabbihim, di antara begitu banyak ayat-ayat Tuhan. Bahkan semuanya adalah ayat-ayat kebesaran Allah. Illa kecuali kanu anha mu'ridin. Jadi bukan hanya menolak semuanya, bahkan satu pun banyak yang mereka tolak. Banyak manusia menolaknya yang satu ini. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim. Contohnya satu ayat ditolak. Misalnya adalah Iqra, bacalah, belajarlah. Nah, kan sedang sedikit yang belajar Al-Quran. Satu ayat. Ya.
Satu ayat, utlu ma uhiya ilaika. Telahkan, bacakan kepada mereka ayat Tuhanmu, wahai Muhammad. Artinya kita harus terima sebagai kewajiban kita untuk belajar. Karena Nabi saya diperintahkan utlu ma uhiya ilaika. Telahkan apa yang diwahyukan kepadamu. Jadi ketika kita menolak Iqra, ya otomatis sama dengan menolak yang lain. Karena Iqra adalah prinsip mendasar, fundamental. Ya, membaca. Tentu kita bisa membaca apa saja, tetapi terutama membaca kitab suci ini, kitab suci Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, dan seterusnya. Alladzi 'allama bil qalam, Allah mengajarkan kita dengan Al-Quran, dengan qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dengan membaca Al-Quran, dengan mentadabburinya, Allah mengajarkan kepada kita apa-apa yang tadinya kita tidak ketahui. Artinya ketika kita tidak membaca Al-Quran, maka kita akan terus berada dalam ketidaktahuan. Karena ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha muridin. Jadi ini kalau Bapak baca ini adalah satu, ini adalah banyak. Ini tunggal, namanya mufrad, ini adalah jamak. Jadi cara membacanya itu adalah ayatin. Kalau di sini ayati. Kalau berdiri sendiri ayatin. Jadi ini ya-nya pendek, ayatin. Ini ayatin, ya-nya juga panjang, tinggi. Kita lihat juga misalnya surat 26, surat Asy-Syu'ara. Ayatnya 5. Allah firman, "Wa ma ta'tihim min dzikri mir rahman." Ini. Nah, tadi kan ayat. Ayat itu fungsinya apa? Sebagai pelajaran. Zikr itu pelajaran atau peringatan. Dari Allah, berarti kan minar rahman, dari ar-Rahman. Kenapa menggunakan ar-Rahman di sini? Isinya itu berisi tentang kasih sayang Allah. Jadi siapa yang pelajari kitab suci sebetulnya sama dengan menerima, mengapresiasi, menyelimuti jiwanya, pikirannya dengan kasih sayang Allah. Dan siapa menolak az-zikr itu pada dasarnya menolak kasih sayang Allah SWT. Karena di sini menggunakan kata-kata wa ma ya'tihim min dzikrin minar rahman muhdatsin illa kanu anhu mu'ridin. Tiadalah datang kepada mereka, pada manusia, min dzikr, dari satu peringatan. Ini dari satu juga, padahal banyak. Isinya banyak sekali peringatan. Minar rahman, daripada Allah Rahman, muhdatsin, yang baru. Kenapa disebut muhdatsin, baru? Ya karena kita tadinya tidak tahu. Mengisi celah ketidaktahuan kita. Illa kecuali kanu, mereka manusia itu anhu, terhadap ayat ini, terhadap ini, mu'ridin, mereka berpaling. Jadi berkali-kali muncul dalam Al-Quran kata berpaling ini, jemaah sekalian. Ya mudah-mudahan ini yang ayat-ayat yang kita baca ini membuat kita ya hamba yang lemah, yang dhaif, yang bodoh, yang berada dalam kegelapan pengetahuan ini bisa terus-menerus belajar az-zikr Al-Quran. Karena kalau kita tidak belajarnya, hakikatnya mu'ridin, menolak. Ya. Hakikatnya kita menolak. Dan ketika kita tidak membaca Al-Quran, berarti kita tidak bisa mencari solusi atau menemukan solusi untuk kehidupan kita. Kalau kita secara pribadi tidak bisa mencari solusi untuk kehidupan pribadi kita, bagaimana kita membantu manusia untuk mencari solusi atas problem-problem yang terjadi dalam kehidupan ini? Padahal Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Surat Al-Imran ayat 100. Jadi wa ma ya'tihim min dzikrin minar rahman muhdatsin illa kanu anhu muridin. Ya, kita sudah lihat pentingnya kita membaca kitab suci Al-Quran. Jangan sampai kita mendapatkan predikat atau dilabeli oleh Allah sebagai muridin. Wakanu, dan mereka yanhituna minal jibali. Nah, ini kan menjelaskan bahwa manusia itu secara teknik, teknologi, pengetahuan, sains itu maju sejak dari dulu. Ya. Karena sudah dikatakan wakanu yanhituna minal jibali, dan mereka itu telah memahat gunung-gunung. Sekarang mungkin tidak dipahat lagi
karena sudah punya alat yang lebih besar dari pahat. Namanya TNT. TNT itu adalah alat peledak, bahan peledak. Ya. Alat peledak, gunung-gunung ini diledakkan, sehingga kemudian menjadi berkeping-keping, menjadi kecil-kecil, baru diangkut kepada silo-silo, kepada tempat-tempat penyimpangan di industri, pabrik, di kilang, untuk kemudian dijadikan tepung batu. Jadi batu-batu bisa dibuat jadi tepung batu namanya. Tepung-tepung batu itulah yang kemudian kita sebut dengan semen, yang kemudian dicampur dengan air, dicampur pasir, diubah menjadi rumah-rumah, kantor-kantor, gedung-gedung bertingkat. Ya. Jadi kalau kita pergi ke kota-kota, seperti di Singapura, di Kuala Lumpur, di Bangkok, di Jakarta, atau di kota-kota manapun, kita menyaksikan gedung-gedung yang tinggi, ada yang sampai ratusan tingkat, itu kan dari gunung sebetulnya. Gunung-gunung dihancurkan, lalu kemudian dijadikan tepung batu, lalu dicampur dengan pasir dan air tadi, dikasih besi-besi beton, dicampur juga dengan split ataukah kerikil, lalu kemudian dibuatlah menjadi gedung-gedung beton dan sebagainya. Kita lihat jembatan-jembatan yang dilewati manusia, itu adalah dari jibal, dari gunung-gunung yang dihancurkan, karena itu terbuat dari semen. Ya. Jadi sama saja dari dulu sampai dengan sekarang. Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan, mereka membuatnya sebagai rumah, gedung-gedung dan sebagainya. Wa kanu yanhituna minal jibali buyuta. Nah, sekarang berkembang lebih jauh lagi untuk menghancurkan gunung-gunung lagi nantinya itu lebih gampang dengan menggunakan bantuan teknologi AI atau AI. Jadi wa kanu yanhituna minal jibali buyuta, dalam keadaan aman. Apa dalam keadaan aman di sini? Dengan gampang Allah memberikan sifat pada gunung itu untuk dihancurkan. Bahkan kita lihat semua jenis-jenis logam pun juga banyak dari gunung yang kemudian dipanaskan pada temperatur tertentu, tidak menjadi bubuk tapi menjadi cair sehingga bisa dibentuk, ya, bisa dibikinkan semacam cuang, dicetak, ada cetakannya. Sehingga kita mengenal ada besi-besi beton misalnya berbentuk H, U, C, dan sebagainya, C. Jadi macam-macam. Ya. Ada berbentuk bulat, namanya besi beton, ada diulir, macam-macam. Itu tergantung daripada cetakannya. Bahkan juga dari gunung-gunung ini dihancurkan, baru kemudian dicari saripatinya, sifat-sifatnya, ditemukanlah berbagai macam mineral-mineral lain yang digunakan oleh kehidupan dan teknologi manusia, termasuk yang belakangan sangat terkenal dengan istilah tanah jarang, rare earth. Ya, jadi tanah jarang itu adalah juga hakikatnya dari gunung-gunung juga, dihancurkan juga, lalu kemudian difilter, ditemukanlah tanah jarang yang digunakan oleh berbagai macam teknologi canggih, mulai daripada pembuatan chips sampai kepada pembuatan pesawat-pesawat tempur yang canggih. Jadi sama saya dari dulu sampai sekarang, manusia adalah bisa membuat gunung-gunung itu menjadi gedung-gedung, rumah-rumah, peradaban-peradaban. Dalam keadaan aman, artinya aman, gampang melakukannya. Ya, gampang melakukannya. Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Ya. Jadi ingat, manusia tidak bisa menciptakan gunung, hanya bisa mengubah tadinya. Gunung dihancurkan, dibuat jadi semen. Tapi setelah gunung dihancurkan, bisakah manusia bikin gunung lagi? Nggak bisa. Jadi manusia tidak bisa bikin gunung. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian, teknologi manusia ini sudah maju sejak dari dahulu kala. Lalu kenapa nabi-nabi datang? Nabi-nabi datang bukan karena manusia tidak memiliki kemajuan dalam bidang sains dan teknologi, tetapi karena manusia itu telah menjauh daripada Tuhannya. Sehingga mereka memanfaatkan gunung, lupa kalau gunung itu bukan buatannya sendiri. Gunung itu dari Allah, gunung dia manfaatkan tetapi tidak berterima kasih kepada pembuatnya. Maka Nabi datang mengingatkan manusia, wahai manusia, Allah berikan kepada kalian gunung-gunung, bumi dan sebagainya, bahkan termasuk intelek, akal dan pikiran kita untuk kehidupan kita, tetapi kehidupan kita sendiri tidak berhenti di dunia, tetapi berlanjut sampai di akhirat. Kita lihat surat Al-Araf, surat 7 ayat 74.
Allah berfirman, "Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin." Dan sebutkanlah, ingatkanlah kepada manusia, iz ketika ja'alakum, dia Allah menjadikan kalian khulafa, khalifah-khalifah, pengganti-pengganti, min ba'di 'adin, setelah kaum Ad. Kaum Ad ini adalah kaum yang kepadanya diutus Nabi Hud. Jadi artinya pada saat Nabi Hud datang dan mereka tidak bisa merubah cara hidupnya, tetap mereka tidak menyembah Allah dengan benar, akhirnya mereka dihancurkan, kecuali yang beriman kepada Nabi Hud. Sehingga hancurlah kaum Ad, maka yang selamat adalah yang ikut pada Nabi Hud. Nah, yang ikut pada Nabi Hud ini berketurunan lagi, buat lagi peradaban. Lahirlah nanti kaum Samud, diutuslah kepadanya Nabi Soleh. Begitulah seterusnya. Kesimpulannya, kita yang ada sekarang ini sebetulnya sudah merupakan hasil filter, hasil penyaringan dari manusia-manusia yang jahat tadinya. Jadi, wadhkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum, lalu kemudian setelah kaum Ad itu hancur, kecuali yang ikut kepada Nabi Hud, lalu Allah menempatkan kalian di muka bumi. Wa bawwa'akum fil ardi. Allah menempatkan kalian di muka bumi, maksudnya tetap meneruskan kalian di muka bumi. Tattakhiduna min suhuliha. Lalu di muka bumi itu kalian membangun peradaban-peradaban teknik, baik di tanah datarnya, suhuliha. Apa yang kita buat di tanah datarnya? Kusura, istana-istana. Jadi tanah datarnya kita bikin istana-istana, rumah-rumah yang baik. Wa tanhituna jibala buyuta, dan memahat. Kalau sekarang ini menghancurkan gunung-gunung untuk kemudian kalian ubah jadi rumah-rumah, tempat-tempat tinggal, pemukiman-pemukiman, residen, kemudian apalagi, kemudian gedung-gedung bertingkat, dan seterusnya. Dari gunung-gunung itulah. Bahkan tadinya kapal-kapal besar itu dari kayu awalnya. Sekarang ini bukan lagi dari kayu, tapi dari gunung juga, yaitu biji-biji besi. Diubah menjadi papan-papan besi, lalu dibuat jadi kapal. Jadi watanhituna jibala buyuta, dan kalian memahat gunung-gunung itu untuk menjadi rumah-rumah. Apa yang Allah inginkan dari kita? Fadhkuru ala Allahi. Maka ingatkanlah manusia tentang nikmat-nikmat Allah itu. Bahwa semuanya itu dari Allah. Wala ta'thaw fil ardi. Dan janganlah kalian ta'thaw, melanggar, melampaui batas, fil ardi, di muka bumi, mufsidin, dengan membuat kerusakan. Karena kalau kalian buat kerusakan itu akan kembali merusak diri kalian sendiri. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Apa contoh yang paling nyata? Kalau kita merusak alam semesta, alam kita, apa yang terjadi kemudian? Air tidak bisa tersimpan di dalam tanah, airnya begitu hujan deras, mengalir lagi ke lautan. Tidak bisa kita tampung, akhirnya manusia mengalami krisis air. Dan ini sudah banyak terjadi di berbagai negara, krisis air. Nah, ketika terjadi krisis air, siapa yang rusak? Kita juga manusia. Lalu bagaimana caranya agar kita hidup di muka bumi dan tetap kita juga sebagai manusia tetap hidup? Yaitu bersyukur bahwa semua yang ada ini, mulai daripada tanah-tanah yang datar, kemudian gunung-gunung, dan sebagainya, adalah karunia dari Allah yang harus kita syukuri. Tadi disebutkan bahwa semua itu adalah ayat-ayat. Ketika Allah mengatakan bahwa gunung-gunung, samudra-samudra, tanah-tanah datar, dan sebagainya itu adalah ayat-ayat Allah, maka bagi kita alam ini, bumi ini, kehidupan ini bukanlah objek untuk dieksploitasi, tetapi bagian tak terpisahkan daripada kehidupan kita. Kita bagian dari mereka, dan mereka adalah bagian daripada kita.
Maka karenanya la ta'thaw fil ardi mufsidin. Janganlah berjalan di muka bumi dan membuat kerusakan. Surat Asy-Syu'ara. Surat 26 ayat 149. Wa tanhituna minal jibali buyuta. Kalian memahat dari gunung-gunung itu rumah-rumah. Nah, ini berkali-kali sebutkan. Jadi artinya bahwa ini sudah bisa dianggap mewakili peradaban manusia sekarang. Kota-kota dibuat. Wa tanhituna minal jibali buyuta farihin. Kalian membuat gunung-gunung itu menjadi rumah-rumah. Farihin, kata-kata rajin itu bukan hanya rajin, tetapi dengan berbagai macam talenta, berbagai macam berbagai macam bakat. Ya. Ada yang membuat gunung itu tadi dengan bakat arsitekturnya, ada dengan bakat artistik seninya dengan dipatung dan sebagainya. Banyak lah. Jadi kalau tadi di ayatnya dengan aman artinya gampang. Kata-kata farihin di sini adalah sebetulnya ingin menjelaskan tentang aminin di sini. Kata-kata aminin di sini adalah bahwa Allah menciptakan hukum-hukum pada gunung yang menyebabkan bisa kita gunakan dengan baik. Nah, karena kita bisa gunakan dengan baik, kita bisa menjadikan sebagai penyaluran bakat kita. Kerajinan tangan kalau bahasa dulunya, kerajinan tangan, artistik, arsitektural, struktural, dan sebagainya. Ya. Jadi, watanhituna minal jibali buyuta farihin. Ya, dalam keadaan berketerampilan. Ini kalau sini terampil nih, kalau sini rajin. Bisa, dua-duanya bisa. Terampil berarti menggunakan skill kita, menggunakan bakat-bakat kita, terampil. Ya, jadi ini kata farihin disimpan di sini nih. Ya. Tanhituna minal jibali buyutan farihin. Tetapi apa yang Allah minta dari kita? Fattaqullaha wati'un. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku, kata Nabi. Jadi sederhana. Takwa kepada Allah dengan cara apa? Mengikuti jalanku. Kata-kata taat itu ikut jalanku, kata Nabi di sini. Nabi siapapun juga. Nabi Hud, Nabi Saleh, termasuk terakhir Nabi Muhammad kita. Fattaqullaha wati'un. Takwalah kepada Allah dan ikutilah jalanku. Ya. Jadi takwanya kepada Allah, tetapi jalannya telah ditunjukkan Allah melalui sang Nabi. Maka sang Nabi mengatakan wati'un, taatlah kepadaku, itu ikutilah jalanku. Ya. Kalau kamu ikuti jalanku, berarti pasti benar. Tapi kalau kamu menyimpang dari jalanku, pasti salah. Maka fattaqullaha wati'un. Ayat berikutnya. Kita tahu bahwa kalau ada petir, ada kilat, itu pasti ada suara yang sangat keras. Karena petir itu menunjukkan adanya aliran listrik yang muncul dari pertemuan antara awan-awan yang bermuatan negatif dan yang bermuatan positif. Fa'akhadhatuhumus sayhatu musbihin. Karena mereka tidak mensyukuri apa yang Allah berikan tadi, nikmat Allah itu tadi, kenikmatan-kenikmatan itu, maka apa yang terjadi kemudian? Fa'akhadhatuhumus sayhatu musbihin. Lalu Allah timpakan kepada mereka as-sayhah, suara keras, musbihin, di waktu pagi. Di waktu pagi di sini kita sudah bahas sebelumnya, musyrikin. Musyrik itu bukan musyrik menduakan itu, tapi musyrikin. Qaf, ya. Yaitu waktu pagi. Masyarik. Min masyarikil ardil magharibiyah, itu masyarik artinya dari waktu pagi. Ya. Jadi fahadatumus sayhatu musbihin. Lalu kemudian sebelum semua matahari terbit, semuanya sudah habis. Ya, dengan suara keras as-sayhah. Jadi alam semesta tidak mampu kita kuasai sebetulnya. Kita hanya bisa memanfaatkan. Kalau alam semesta bisa kita kuasai, otomatis kita tidak bisa terkena azab Allah melalui suara keras. Tapi fakta menunjukkan betapa banyak kaum-kaum terdahulu yang dibinasakan dengan suara keras. Beberapa kita temukan dalam Al-Quran. Wa akhadhatumus sayhatu musbihin. Mereka ditimpa dengan suara keras. Ya. Jadi artinya manusia itu punya keterbatasan. Kita memang punya kuping telinga, tetapi telinga kita, kuping kita
memiliki keterbatasan, memiliki ambang atas frekuensi yang bisa didengar. Kalau suaranya terlalu tinggi, manusia akan mati. Kalau suaranya terlalu rendah, tidak terdengar. Jadi kalau suaranya terlalu tinggi, ya akan bermasalah. Di Indonesia ada sekarang gejala terakhir, musik yang terlalu keras, namanya sound horage, itu juga dipermasalahkan. Kenapa? Karena suaranya terlalu keras. Ya. Bagaimana kalau ternyata suara keras itu datang dari langit? Manusia akan bergelimpangan setelah mendengarkan suara itu. Kenapa Allah mengazab kita dengan seperti ini? Supaya kita yang hidup ini menyadari betapa lemahnya kita manusia. Jangankan menaklukkan alam, menaklukkan suara saya tidak mampu. Menaklukkan saja suara tidak mampu. Bagaimana bisa kita menaklukkan Allah? Bagaimana pula mengalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini juga berulang dalam Al-Quran. Surat Hud, surat 11 ayat 94. Walamma ja'a amruna, tatkala datang keputusan kami untuk menghukum orang-orang yang menentang tadi ayat-ayat Allah, najjayna Syuaiban, kami menyelamatkan Nabi Syuaib. Ini adalah di Madian. Walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang bersamanya. Jadi selalu orang-orang beriman bersamanya. Jadi tinggal kita bagaimana bersama dengan nabi-nabi ini. Jadi ma'ahu, hudnya ini bisa Nabi Syuaib. Di sini Nabi Syuaib, bisa Nabi Hud, bisa Nabi Ibrahim, bisa sekarang Nabi Muhammad kita. Bahkan bisa wakil ataukah penerus daripada Nabi Muhammad kita. Jadi walamma ja'a amruna najjayna Syuaiban walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna, dengan rahmat yang datang dari sisi kami. Jadi rahmat inilah yang menyelamatkan. Makanya kita mengejar rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rahmat Allah itu mengalir melalui kitab sucinya, diantaranya melalui kitab sucinya, karena Allah mengatakan di surat Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Jadi rahmat ini kita bisa dapatkan dari Al-Quran. Ya, kita lihat di sini. Surat Al-Isra ayat 83. Mana tadi? Ya, 82. Ini. Wa nunazzilu, dan kami turunkan minal Quran, dari Al-Quran itu, ma huwa, apa yang di dalam Al-Quran itu bisa menjadi syifa, penyembuh, wa rahmatun. Nah, jadi ingat, rahmat ini dalam Al-Quran, karena maknya ini kembali kepada Al-Quran. Ma ini adalah kata sambung dari Al-Quran. Ma di sini adalah mausulah, mausulah namanya. Ya, jadi wa nunazzilu Al-Quran ma huwa syifa. Kami turunkan dari Al-Quran, yang di dalam Al-Quran itu ada syifaun, penyembuh, wa rahmatun, dan rahmat. Lil mu'minin, bagi orang mengimaninya. Jadi kalau ingin mencari rahmat, ya Al-Quran. Jadi ketika kita membaca doa dan kita minta diberikan rahmat, ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat kalau tidak baca Quran? Ya. Itu kan ayat doa itu ada di surat Al-Imran terkenal, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana, dan karuniakanlah kepada kami min ladunka, dari sisimu, rahmatan. Bagaimana? Allah sudah siap. Di mana? Di Al-Quran. Tinggal kita membaca Al-Quran atau tidak. Jadi doa itu hanya terjawab kalau kita melaksanakan hukumnya. Apa hukumnya? Baca Al-Quran. Karena wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ya. Wala yazidu zalimina illa khasara. Dan lagi doa. Rabbana atina min ladunka rahmatan. Surat Al-Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Jadi rahmat yang kita minta. Dan itu ketika kita minta rahmat hanya akan terwujud kalau kita membaca Al-Quran. Sebagaimana kita bisa meminta anak, Rabbana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan, atau Rabbi habli minas shalihin.
Ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak yang soleh, karuniakanlah kepadaku keturunan yang suci, yang baik. Itu hanya terwujud doa itu kalau kita punya pasangan. Ya. Kalau tidak punya pasangan gimana? Nah, sama dengan ini juga. Kita baca miladunka rahmatan, tetapi kalau tidak baca Al-Quran, ya tidak bisa. Karena Al-Quran mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Ya. Saya kira jemaah sekalian jelas ya. Ya, jadi kita teruskan. Walamma jaa amruna najjayna Syuaiban walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa akhadhatil ladzina zalamu as-sayhatu. Lalu kemudian orang-orang zalim itu tertimpa. Nah, Allah menimpakan kepada orang-orang yang zalim itu as-sayhah, suara keras. Fa'asbahu, lalu menjadilah mereka semuanya fi diarihim, di rumah-rumah mereka jasim, bergelimpangan. Nah, sekarang jemaah sekalian, tanya saja ahli fisika semuanya bahwa manusia bisa mati karena suara keras. Nah, pada saat itu suaranya keras sekali yang jauh di atas ambang batas kemampuan kuping atau telinga manusia, maka di rumah-rumah mereka dengan suara keras itu bergelimpangan. Fa'asbahu fi diyarihim jathimin, maka mereka di dalam diar mereka, rumah-rumah mereka, jathimin, bergelimpangan. Ya. Surat Qaf, surat 50 ayat 42. Allah berfirman, yauma yasma'una sayhata bil haqqi. Mereka mendengarkan as-sayhah. Ya. Sayhah itu suara. Sayhah di sini juga suara keras pada saat akhir masa. Jadi pada saat kiamat muncul, maka muncul adalah suara keras, dan suara keras itu adalah berkenaan dengan kebenaran bahwa masa kehidupan alam semesta kita ini, atau masa kehidupan alam kita sudah selesai sampai di sini, dan kemudian pindah kepada alam berikutnya yang disebut dengan alam akhirat. Dimulai dengan teriakan yang sangat keras. Makanya pada saat teriakan ini terjadi, dan itu adalah kebenaran, dzalika yaumul khuruj. Itulah hari di mana orang semua keluar dari alam barzahnya, keluar dari kuburannya masing-masing. Ya. Yaumul khuruj, inilah yang hari yang ketika kita sampai ke sana, kita semuanya akan menyesal ketika tidak berbuat banyak di dalam kehidupan hidup. Dzalika yaumul khuruj. Ya. Fama agna anhum makanu yaksibun. Ketika ini terjadi, as-sayhah terjadi, baik pada saat diazabnya nabi-nabi, pengikut nabi-nabi yang durhaka, ataupun datangnya hari kiamat, pada saat itu terjadi, seperti contohnya pada saat kaumnya Nabi Lut diazab, maka ma agna anhum, tidak berguna lagi bagi mereka, maka apa yang dulu mereka yaksibun, kerjakan. Apa yang tadi kerjakan, tadi di atas, peradaban besar mereka. Peradaban besar mereka, ya. Jangankan kiamat, sesama manusia saja berperang, maka peradaban mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Kita lihat bahwasanya Jepang memiliki mesin perang yang luar biasa pada tahun 40-an. Ya. Ketika menjajah berbagai negara di Asia Timur, Asia Tenggara. Tetapi ketika dilempari atau dijatuhkan satu bom atom saja di Hiroshima, satu bom atom juga saja di Nagasaki, maka Jepang tiba-tiba lumpuh. Seluruh mesin perangnya dianggap sudah mati. Baru bom atom yang dibuat oleh manusia. Bagaimana kalau Allah telah membuat alam semesta ini bergoncang, dan goncangannya lebih besar daripada bom atom. Kalau bom atom hanya jatuh di atas Hiroshima, bagaimana kalau bumi secara keseluruhan bergoncang? Ya. Maka peradaban yang kita bangun tidak ada gunanya lagi. Kita tinggal di rumah-rumah yang bagus, rumah itu roboh menimpa kita. Persis seperti ketika kita menyaksikan gempa bumi menimpa suatu negara, maka gedung-gedungnya tidak bisa menolongnya.
bahkan menjadi sebab mereka mati di sana. Maka peradaban tidak bisa menolong kita. Jadi artinya bahwa kita wajib memperbaiki kehidupan kita di muka bumi, menciptakan peradaban, tapi jangan silau dengan peradaban itu. Jangan merasa puas diri dengan peradaban itu. Peradaban itu hanya cara kita berkehidupan, cara kita berinteraksi, cara kita bersosialisasi, cara kita berkomunikasi satu sama lain. Tetapi di balik itu, kita semuanya akan mati, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kehidupan kita ini. Oleh sebab itulah, yang kita lakukan setelah bisa membangun peradaban, mengembangkan sains dan teknologi adalah dengan mensyukuri bahwa semuanya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka fama agna anhum makanu yaksibun. Begitu datang suara keras ini, maka semua yang mereka kerjakan, usahakan, peradaban mereka, sekolah mereka tidak berguna lagi bagi mereka. Kita lihat saya sederhana, kematian. Apakah sekolah kita yang tinggi bisa menghalangi kita dari kematian? Apakah sekolah kita yang tinggi menjulang itu bisa menghalangi kita dari penyakit yang berat? Enggak. Dokter saja mati, dokter saja juga sakit, biasa sakit. Dokter kanker biasa kena kanker, dokter paru-paru biasa kena paru-paru. Ya. Jadi manusia itu begitu lemahnya. Allah mengatakan, wa wajadaka ailan. Allah menemukan kalian dalam keadaan papa, tidak punya papa. Fa'agna, maka kalau kita mampu itu agna, dia memberikan kepada kita agna, bukan apa yang kita kerjakan. Kalau di sini kan agnanya kita kerjakan, tidak bisa kata ayat ini. Fama agna anhum makanu yaksibun. Lalu dari mana agna ini? Allah. Wa wajadaka ailan fa'agna. Dialah Allah memberikan kecukupan. Surat 40, surat Ghafir atau surat Al-Mu'min. Ayatnya adalah 82. Allah firman, afalam yasiru fil ardi. Mengapa mereka tidak berjalan di muka bumi? Fayanzuru, lalu mereka memperhatikan. Kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Bagaimana akibat kaum-kaum peradaban-peradaban besar sebelum mereka, sebelum kita ini. Kanu aksara minhum. Padahal mereka itu adalah juga aksara minhum, lebih banyak daripada kita ini. Wasyadda kuatan, luar biasa kekuatannya. Lihatlah Fir'aun. Lihatlah Namrud. Asyadda kuatan. Wa ataran filad, dan kita bisa menemukan bekas-bekasnya, jejak-jejaknya. Bekas-bekas istananya, bekas-bekas peradabannya. Tapi apa yang terjadi? Setelah kehancuran itu datang kepada mereka. Fama agna anhum makanu yaksibun. Maka peradaban yang mereka buat tidak bisa melindungi mereka. Peradaban Persia yang dipuncaki dengan sebuah istana besar yang disebut dengan istana Persepolis di Shiraz tidak bisa membantu Raja Persia pada saat itu, Iran pada saat itu, dari kejahatan yang dilakukan oleh Alexander the Great dengan membakar istana itu, dan kita sekarang hanya bisa melihat puing-puingnya saja, bekas-bekasnya saja. Hal yang sama terjadi di berbagai peradaban lain di muka bumi ini. Fama agna anhum makanu yaksibun. Surat Al-Araf. Surat 748. Wanada ashabul a'rafi rijalan. Dan ashabul a'raf berseru kepada beberapa orang laki-laki. Beberapa orang, bukan laki-laki saja. Wanada ashabul a'rafi rijalan. Para penghuni a'raf, ya, a'raf itu adalah tempat khusus nanti di antara pada mahsyar dengan surga neraka. Ya, di situ kita akan menyeberang, dan di situ ada satu tempat dalam tanda petik yang tinggi, sehingga mereka mengenal semuanya orang, dan orang mengenal mereka, maka disebut dengan Al-Araf. Al-Araf di sini bisa artikan paling tinggi karena paling dikenal dan paling mengenal. Yang tadi kita sebutkan dengan saksi. Ya. Wanada ashabul arafi rijalan. Mereka menyeru kepada orang-orang. Ya'rifunahum, iya mereka mengenalnya. Artinya ashabul araf mengenal mereka semuanya. Ya'rifunahum. Bisimahum, dengan tanda-tanda mereka masing-masing. Qalu, mereka berkata,
Ma agna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Saudara mengatakan bahwa pada hari ini di dalam perjalanan daripada masyar menuju kepada surga neraka atau menuju surga, maka semua yang kalian kumpulkan dulu di dunia, apa yang kalian sombongkan dulu di dunia, ma agna ankum, tidak bisa memberikan pertolongan dan manfaat kepada kalian pada saat ini. Jadi kita wajib mencari sesuatu di muka bumi ini, membangun peradaban di muka bumi ini, tapi harus kita camkan ma agna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Semua yang kita kumpulkan, semua yang kita banggakan tidak bisa menolong kita lagi. Ini diabadikan dalam Al-Quran, artinya apa? Walaupun kita belum sampai di sana, mereka sebetulnya sudah berseru kepada kita sekarang. Jadi melalui ayat ini, Ashabul Araf, penghuni Al-Araf ini sudah berseru kepada siapa? Kita semuanya. Di jalan di sini kita semuanya. Ya. Yaitu bahwa apa saja yang kita kumpulkan sekarang di dunia, tidak akan bisa menolong kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita melaksanakan tugas duniawi kita, tapi jangan tertipu dan terpukau olehnya. Yaitu jangan sampai kita meninggalkan tugas ukhrawi kita, terutama bagaimana kita mempelajari, mencintai, mempelajari, mentadaburi, dan mengamalkan Al-Quran. Jadi, qalu ma agna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Nah, jadi ini akan terjadi nanti di sana, karena Allah mengatakan di sini bahwa fama agna anhum ma kanu yaksibun. Yaksimu di sini bisa mengumpulkan banyak sesuatu, bisa juga sesuatu yang kita banggakan, kita bangga dengan sekolah kita, dengan darah keturunan kita, dengan dengan predikat-predikat kita, jabatan, pangkat, dan sebagainya. Tapi semuanya itu ma agna anhum ma kanu yaksibun. Ini jemaah sekalian harus kita camkan baik-baik. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Kenapa kita tidak boleh tadi merusak di muka bumi? Karena merusak itu adalah batil. Sedangkan Allah menciptakannya dengan hak. Ya. Di tempat lain dikatakan ma khalaqta hadza batila. Wa ma khalaqnas samawati wal ard. Dan tiadalah kami menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, illa kecuali bil haqqi. Jadi alasan Allah menciptakan alam semesta ini adalah kebenaran, al-haq. Ma illa, tiadalah kecuali. Tiadalah kami menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, illa kecuali bil haqqi, dengan kebenaran. Jadi kita hidup di muka bumi ini, kehidupan ini, alam semesta ini adalah ayat-ayatnya tadi. Yang ayat pertama tadi kita bahas adalah banyak orang yang mu'ridin, yang berpaling daripadanya, padahal berpaling daripadanya berarti berpaling daripada kebenaran, berpaling daripada kebenaran berarti kita telah memilih kebatilan. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma. Tiadalah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya illa kecuali bil haqqi, dengan kebenaran. Nah, karena alam semesta diciptakan dengan kebenaran dan kita diberikan Allah kekuasaan untuk menggunakannya sesuai dengan kebutuhan kita, tapi ingat kata Allah, siapapun kalian, apapun derajat dan kedudukan kalian, dimanapun di bagian bumi manapun kalian tinggal, inna sa'a itu pasti akan datang. As-sa'a ini bisa kita artikan kematian, bisa diartikan juga dengan kiamat. Jadi wa inna sa'a kiamat, baik kiamat kecil ataupun kiamat besar, la'atiyah, pasti akan datang. Jadi Al-Quran mengatakan la'atiyah, menggunakan lam taukid di sini. La'atiyah, pasti akan datang. Siapapun kita,
Fasfahis safha, maka terhadap orang-orang lain kita wajib memperbaiki kehidupan dunia ini. Tetapi salah satu cara memperbaiki kehidupan dunia ini adalah dengan memperbaiki manusia-manusianya, dan manusia-manusia yang telah melakukan kejahatan dan pelanggaran, sebelum ada hukum yang mengaturnya, maka kemudian maafkanlah mereka dengan pemaafan yang baik. Fasfah as-safhal jamil, maafkanlah mereka dengan maaf yang baik. Jadi artinya, mari kita mengajarkan agama ini kepada seluruh manusia, agar mereka yang telanjur rusak atau merusak kehidupan di muka bumi ini bisa memperbaiki dirinya kembali dengan cara menarik jiwa mereka menuju kepada jiwa-jiwa ilahi. Caranya ialah bahwa kita memberikan jiwa besar kepada mereka, bahwa Allah itu selalu bersiap untuk mengampuni, memaafkan, dan membimbing hambanya yang datang dengan lapang dada. Maka Al-Quran mengatakan satu saja yang paling berbahaya, yaitu jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Maka janganlah kalian pernah berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Atau di surat Yusuf dikatakan wala tai'asu min rauhillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Jadi ini adalah ayat terakhir yang kita bahas di surat Al-Hijr ayat 85 malam ini, yaitu fasfahil safhal jamil, maafkanlah dengan pemaafan yang baik. Dan kita lihat ayat-ayat yang serama dengan ini. Surat Ar-Rum. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Awalam yatafakkaru. Atau apakah mereka tidak mentafakuri, memikirkan fi anfusihim, di dalam diri mereka. Ya, bisa kita simpulkan, kenapa manusia tidak memikirkan apa yang ada dalam dirinya, yaitu jiwanya, hatinya. Jadi pertanyaan, awalam yatafakkaru fi anfusihim. Kenapa manusia tidak memikirkan, merenungkan apa yang ada di dalam diri mereka? Bahwa kita perlu membangun peradaban tadi, gedung-gedung, rumah-rumah, bagus. Tetapi rumah gedung itu di luar diri kita. Kita tinggal di rumah, tapi rumah itu di luar diri kita. Kita bangun kota-kota, tapi kota-kota itu di luar diri kita. Nah, kita wajib membangun kota-kota, rumah-rumah, gedung-gedung, tetapi ingat, sesibuk-sibuknya kalian membangun kota-kota, gedung-gedung, dan rumah-rumah kalian, jangan pernah melupakan diri kalian sendiri. Selalu tafakkur ke dalam diri kalian sendiri. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Jadi kalau tafakkur itu lari ke dalam jiwa kita. Ma khalaqallahu samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haq. Diulangi lihat tadi sama. Tiadalah Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya illa kecuali bil haq, sama tadi sini ya. Ma khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haq, sama ya. Illa bil haqqi wa ajalin musamma, tetapi ingat ada waktunya, terikat dengan masa, terikat dengan waktu. Wa ajalin musamma. Wa inna katsiran minan nasi, sayangnya kebanyakan dari manusia biliqa'i rabbihim, berkenaan dengan perjumpaan dengan Tuhannya, la kafirun, benar-benar menolak, ingkar. Sayangnya manusia sudah bisa membangun peradaban di muka bumi ini, tapi kebanyakan di antara mereka terpukau dengan hasil karyanya sendiri, sehingga lupa kepada apa yang ada dalam diri mereka sendiri, sehingga mereka ingkar kepada perjumpaan dengan Tuhannya. Inilah yang harus kita berlindung kepada Allah daripadanya, karena kalau kita masuk dalam kategori ini, dan kematian datang kepada kita, merugilah kita, yang tadi dikatakan di ayat sebelumnya, ma'agna anhum ma yaksibun, tidak cukup, tidak bisa membantu apa yang mereka kerjakan dulu di dunia. Surat Ghafir 40 ayat 59.
Allah mengatakan inna sa'ata la'atiyatun. Sesungguhnya, ini kata-kata sesungguhnya menunjukkan taukid, penekanan, stressing. Terus di sini ada lagi lam, taukid, stressing lagi. Ya Allah mengatakan sesungguhnya as-sa'ah, kematian, kiamat kecil ataupun kiamat besar, la'atiyah, pasti akan datang. Sama tadi di sini ya. La'atiyah. Inna sa'ata la'atiyah, pasti datang. Ya. Inna sa'ata la'atiyah. La raiba fiyah, tidak ada keraguan tentang kedatangannya asa ini. Walakin akan tetapi aksara nasi, kebanyakan manusia, la yu'minun. Apa maknanya kita baca ayat ini? Sedangkan dikatakan kebanyakan manusia tidak beriman, agar kita jangan sampai masuk ke dalam golongan aksara nasi ini. Karena kalau kita masuk dalam golongan aksara nasi, ternyata la yu'minun. Ya, sementara kita semuanya menyadari bahwa kehidupan ini pasti akan berakhir dan kita akan pindah kepada kehidupan berikutnya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sebelum kita diskusi kita buka 2 hadis berikut ini. Kita bicara tentang perang Siffin. Jadi ingat, perang Siffin itu benar-benar terjadi, ada, karena ada di dalam hadis, dan hadis ini di dalam hadis Bukhari nomor 3868. Apa itu perang Siffin? Perang orang yang mengaku Islam terhadap orang lain yang mengaku Islam. Dalam bahasa tepatnya, perang Siffin itu adalah perang yang dipimpin oleh Muawiyah, datang kepada Irak, Kufah, untuk memerangi khalifah yang sah, yaitu Ali bin Abi Thalib pada saat itu. Jadi Muawiyah yang tinggal di Damaskus, Syria, membawa ratusan ribu pasukan menuju ke Kufah, pusat pemerintahan khalifah pada saat itu. Jadi artinya jemaah sekalian, perang Siffin itu benar-benar terjadi. Ada. Ini diabadikan di dalam dalam hadis Imam Bukhari, hadis yang dianggap paling sahih dalam dalam hierarki hadis di kalangan saudara-saudara kita Ahlus Sunnah. Ya, jadi ini adalah Bukhari nomor 3868. Jadi ulangi, perang Siffin itu terjadi ketika Muawiyah membawa ratusan ribu pasukan memerangi Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali pada saat yang sama di Sunni juga diakui sebagai bagian daripada Khulafaur Rasyidin. Khalifah yang rasyid, yang benar, yang lurus. Ketika yang lurus diperangi, artinya apa? Yang memeranginya pasti bengkok. Ini harus kita camkan, karena ini kejadian, supaya kita bisa berkaca dari kejadian ini untuk menentukan di mana kita harusnya berpijak. Nah, kita lihat di sini ada hadis ya. Dikatakan dari Sami'tu Aba Husain sini. Dikata Malik bin Mikwal, Sami'tu Aba Husain, saya mendengarkan Abu Husain. Husainnya di sini bukan sini ya, Sad. Husain. Qala berkata. Qala Abu Wa'il, berkata Abu Wa'il. Abu Wa'il menceritakannya ini. Abu Wa'il ya. Jadi Abu Wa'il ini menceritakan ini. Abu Wa'il. Di sini juga Abu Wa'il bahasa ini. Lamma qadima Sahal bin Hunayfi. Tatkala Sahal bin Hunayf, kadima itu datang. Tatkala Suhail bin Hunayf datang. Min dari Siffin, ini Siffin ya. Jadi ini kata Siffin ada di sini ya, Siffin. Dari Siffin. Ya. Jadi tatkala Sahal bin Hunayf min Siffin, datang dari Siffin. Atainahu, kami datang menjumpainya. Nastakhbiruhu, untuk menanyakan kabarnya. Nah, kita mau tanya dulu siapa ini Sahal bin Hunayf, karena dia termasuk ada dalam Siffin. Kan ada dalam perang Siffin. Siapa ini? Sahal bin Hunayf. Nah, kita tanya AI. Nah, tadi kita gunakan AI ya. Nah, kita tanya AI di sini, jawabannya dari sini nih. Ya. Jawabannya dari sini. Jadi saya tanya di sini nih, siapakah Sahal bin Hunayf di perang Siffin? Jawabannya nih ya. Jawabannya Sahal bin Hunayf. Ini saya besarkan ya.
Jadi pertanyaan kita tadi, siapakah Sahal bin Hunayf nih? Sahal bin Hunayf jadi sangat membantu sekarang ya. Sahal bin Hunayf adalah seorang sahabat Nabi Muhammad yang turut serta dalam perang Siffin bersama Ali bin Abi Thalib. Ia adalah pendukung setia Ali dan bahkan diangkat sebagai gubernur Madinah dan Basrah oleh Ali setelah perang Jamal. Dalam perang Siffin, Sahal bin Hunayf ikut berperang di pihak Ali melawan pasukan Muawiyah. Ingat tadi Muawiyah ini. Berikut ini beberapa poin penting terkait Sahal bin Hunayf di perang Siffin. Pendukung Ali. Sahal bin Hunayf merupakan salah satu sahabat yang setia mendukung Ali bin Abi Thalib setelah menjadi khalifah. Maksudnya setelah Ali jadi khalifah. Ikut serta dalam pertempuran. Ia ikut serta dalam perang Siffin yang terjadi antara pasukan Ali dan Muawiyah. Gubernur Madinah dan Basrah. Sebelum perang Siffin, Ali bin Abi Thalib mengangkat Sahal bin Hunayf sebagai gubernur Madinah dan kemudian sebagai gubernur Basrah setelah perang Jamal. Meninggal setelah perang, Sahal bin Hunayf wafat di Kufah. Di Kufah ada kuburannya. Sahal bin Hunayf wafat di Kufah tidak lama setelah perang Siffin pada tahun 38 Hijriah. Jadi ingat 38 Hijriah berarti meninggal sebelum kejadian Karbala. Kejadian Karbala tahun 60 atau 61 Hijriah. Dan Ali bin Abi Thalib memimpin salat jenazahnya. Ingat, Ali bin Abi Thalib memimpin salat jenazahnya. Nah, Sahal bin Hunayf ini diabadikan oleh Imam Bukhari di dalam hadis ini. Lamma qadima Sahal bin Hunayfi, tatkala Sahal bin Hunayf datang min Siffin, dari perang Siffin. Atainau, kami datang kepadanya, nastakhbiru, menanyakan kabarnya, beritanya. Faqala, lalu kemudian Sahal bin Hunayf menjawab, ittahimur ra'yah, berhati-hatilah kalian dengan pendapat, dengan ra'yu. Maksudnya berhati-hatilah dalam berpendapat. Ingat, kalau ra'yu itu bisa benar, bisa salah. Ra'yu itu adalah pendapat pribadi. Terkadang orang mengatakan, hati-hati baca Quran, jangan pakai akal. Yang dimaksud akal itu ra'yu, padahal beda. Akal dengan ra'yu berbeda. Kalau akal itu pasti sejalan dengan Al-Quran. Tapi kalau ra'yu, pendapat pribadi, subjektif, yang bisa benar, bisa salah. Maka dikatakan ittahimur ra'ya. Berhati-hatilah dengan ra'yu. Fala kadara aituni, karena sungguh aku telah melihat diriku sendiri. Yauma Abi Jandali, pada hari terjadinya peristiwa Abu Jandal. Nah, kita ketemu lagi di sini ada nama orang. Abu Jandal itu siapa? Nah, ada kata-kata di sini. Yauma Abi Jandali, Yauma Abi Jandali. Pada hari kejadian Abu Jandal. Kita cari lagi nih. Siapakah Abu Jandal ini? Siapakah Abu Jandal ini? Abu Jandal, ya. Kalau tadi atas kan Sahal bin Hunayf sudah kita temukan. Sekarang kita tanya lagi AI-nya. Ya. Kita tanya di sini nih. Peristiwa Abu Jandal di perjanjian Hudaybiyah. Nah, kita jawabannya ada di sini. Ya. Nah, lihat. Peristiwa Abu Jandal dalam perjanjian Hudaybiyah adalah ketika Abu Jandal, seorang muslim yang baru saja masuk Islam, tiba di lokasi perundingan. Jadi ingat, waktu Nabi, saya ceritakan sedikit, Nabi sekitar tahun 6 atau tahun 7 Hijriah, setelah 7 Hijriah, 7 tahun atau 6 tahun setelah terusir dari Mekah, Nabi memimpin 1.500 sahabatnya untuk umroh ke Mekah. Tetapi kemudian setelah sampai di satu tempat, berjarak kurang lebih 20 km dari Mekah, dia ditahan, dihentikan di sana, di sebuah tempat namanya Hudaybiyah. Ini Hudaybiyah. Tidak boleh masuk, kata penguasa Quraisy Mekah ya pada saat itu. Maka kemudian Nabi berhenti di sana. Nah, ketika Nabi berhenti di sana, ini dia. Jadi peristiwa Abu Jandal dalam perjanjian Hudaybiyah adalah ketika Abu Jandal, seorang muslim yang baru saja masuk Islam, tiba di lokasi perundingan. Jadi perundingan perjanjian Hudaybiyah itu Abu Jandal tiba.
dalam keadaan terbelenggu, diikat tangannya, dibawa oleh ayahnya sendiri. Namanya Suhail bin Amr, seorang tokoh Quraisy. Ya. Seorang tokoh Quraisy. Ya. Meskipun Abu Jandal memohon untuk tidak dikembalikan kepada kaum Quraisy, Rasulullah terikat dengan perjanjian yang telah disepakati. Ingat, Abu Jandal ini disiksa oleh orang kafir Quraisy, termasuk oleh keluarganya sendiri, bapaknya sendiri yang bawa dalam keadaan terbelenggu. Ya, ini adalah Suhail bin Amr. Ya, makanya namanya Abu Jandal bin Suhail sebetulnya. Kemudian Abu Jandal meminta kepada Rasulullah untuk tidak dikembalikan kepada kaum Quraisy. Jadi Suhail membawa anaknya yaitu Abu Jandal kepada Nabi di tempat perundingan perjanjian Hudaybiyah. Abu Jandal memohon kepada Nabi untuk tidak dikembalikan kepada kaum Quraisy karena dia disiksa. Tapi apa dilakukan Nabi? Nah, ini perhatikannya sekalian. Rasulullah SAW terikat dengan perjanjian yang telah disepakati. Jadi dalam perjanjian Hudaybiyah yang baru ditandatangani, dikatakan bahwa salah satu poinnya mengatakan bahwa apabila ada orang kafir Quraisy yang lari, atau ada orang Mekah yang lari atau hijrah pergi ke Madinah, Yastrib, maka Muhammad wajib mengembalikannya ke Mekah. Jadi orang Mekah yang lari meninggalkan Mekah, pergi ke Madinah, mencari perlindungan atau apalah namanya, maka Nabi Muhammad harus wajib mengembalikan orang ini ke Mekah. Tapi sebaliknya, kalau ada orang Muslim, walaupun bukan dari Madinah, orang Muslim yang tertangkap atau dibawa kepada Nabi dan dia adalah orang dari Mekah, maka Nabi tidak boleh. Maka Nabi harus mengembalikannya kepada orang Mekah. Tidak boleh mengambilnya ke Madinah, membawanya ke Madinah. Nah, itu salah satu poin penting pada perjanjian Hudaybiyah yang banyak diprotes oleh sahabat. Ada beberapa sahabat memprotesnya, yang mengatakan, ini apa benar perundingan ini? Jangan-jangan Muhammad bukan Nabi, seperti itulah. Ya. Karena ini anggap perundingan tidak fair. Kalau orang kafir, orang Quraisy Mekah datang ke Mekah dan ditangkap di sana, harus dikembalikan ke Mekah. Tapi kalau orang Mekah tidak boleh dikembalikan, harus dikembalikan kepada Mekah. Ya. Maksudnya kalau orang Madinah tertangkap di Quraisy tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Jadi ingat, kalau orang Mekah yang datang kepada Nabi harus dikembalikan ke Mekah kepada orang Quraisy. Tapi kalau orang Mekah yang datang kepada Nabi, maka ataukah orang Madinah datang kepada Mekah, orang Quraisy menangkapnya, tidak boleh dikembalikan atau tidak wajib dikembalikan kepada Nabi. Ingat, mereka tidak wajib mengembalikan kepada Nabi kalau orang Islam tertangkap di Mekah. Maka Abu Jandal ini memohon untuk tidak dikembalikan kepada kaum Quraisy karena disiksa. Tetapi karena perjanjian Hudaybiyah baru saja ditandatangani, baru saja diteken, maka Rasulullah SAW terikat dengan perjanjian yang telah disepakati. Yang menyatakan bahwa siapapun dari Mekah yang masuk Islam dan datang kepada Nabi harus dikembalikan kepada kaum Quraisy. Coba kita lihat. Padahal ini orang Islam. Ya. Jadi artinya Pak Nabi itu sangat strict dengan peraturan, dengan kesepakatan. Inilah yang dilakukan oleh Iran berkaitan dengan Gaza. Jadi kalau ada mengatakan kenapa Iran tidak membantu orang Gaza, itu persepakatan internasional mengatakan bahwa setiap negara tidak boleh campur tangan kepada negara lain. Ya. Inilah jiwa sekalian berbahagia. Dan itu harus disepakati, kecuali kalau itu melakukan pelanggaran seperti kemarin Israel menyerang Iran. Ya. Berikut adalah detail peristiwa Abu Jandal dalam perjanjian Hudaybiyah. Kedatangan Abu Jandal tiba di lokasi perundingan dalam kondisi terbelenggu, yaitu melarikan diri dari penyiksaan kaum Quraisy. Permohonan Abu Jandal, ia memohon kepada Nabi untuk tidak dikembalikan lagi kepada Quraisy karena takut akan siksaan yang lebih kejam.
Rasulullah tidak bisa memenuhi permintaan Abu Jandal karena terikat pada perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Sesuai dengan perjanjian, Abu Jandal harus dikembalikan kepada kaum Quraisy. Dilema sahabat, lahirlah dilema sahabat. Ya. Peristiwa ini menimbulkan dilema bagi para sahabat, beberapa sahabat lah, karena mereka menyaksikan penderitaan Abu Jandal yang dikembalikan kepada penyiksanya. Abu Jandal dan Abu Bashir. Setelah Abu Jandal dikembalikan, ia dan Abu Bashir yang juga dikembalikan sesuai perjanjian, melarikan diri dari Mekah dan bergabung dengan sekelompok muslim yang tertindas di dekat pantai. Pelajaran dari peristiwa. Peristiwa ini menunjukkan kesabaran Abu Jandal, ketaatan kepada perjanjian, dan keyakinan pada janji Allah. Meskipun terlihat menyakitkan, tapi perjanjian Hudaybiyah, termasuk peristiwa Abu Jandal, pada akhirnya membuka jalan bagi kemenangan dan perluasan dakwah Islam. Nah, jadi jemaah sekalian, kita sudah tahu sekarang dua peristiwa di hadis ini, yaitu yang pertama tadi adalah Sahal bin Hunayf, pendukung Ali di perang Siffin. Yang kedua adalah Abu Jandal. Walau kadar ra'aitu, sungguh aku telah melihat diriku sendiri yauma Abi Jandal, pada saat peristiwa Abu Jandal. Berarti bahwa riwayat hadis ini ikut terlibat dalam peristiwa Hudaybiyah. Walau astati'u an arudda ala Rasulillah. Seandainya saya sanggup untuk menolak perintah Rasulullah, artinya seandainya saya bisa melawan perintah Rasulullah, yaitu dengan tidak mengembalikan Abu Jandal, tentu saya lakukan. Ya, jadi walau astati'u an arudda ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amrahu, perintahnya, laradadatu, saya aku akan menolak perintah Rasul. Kenapa? Karena Abu Jandal tersiksa, dan sudah disiksa harus dikembalikan lagi kepada penyiksanya. Wallahu wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya paling tahu. Wa ma wada'na asyafana, jadinya berkata begini Sahal bin Hunayf, wa ma wada'na asyafana, dan kami tidak meletakkan senjata kami, asyaf itu pedang-pedang kami, ala awatiqina, pada pundak-pundak kami, li amrin, untuk perintah yufdiuna, merugikan kami. Artinya kami tidak mungkin melakukan perjuangan, mengangkat senjata untuk hal yang merugikan kami. Illa, kecuali ashalna bina ila amrin, kecuali bahwa pasti perintah itu akan memberikan kemudahan kepada kami, na'rifu, yang kami tahu, qabla hadal amr, sebelum ini, yaitu sebelum perang Siffin. Ma nasuddu minha khusman, tiadalah diantara kami yang melakukan dendam amarah, illa in fajara alaina khusmun, kecuali bahwa akan melahirkan dendam baru. Ma nadri kaifa na'ti lahu, di mana kami tidak tahu bagaimana nanti menyelesaikannya. Artinya jemaah sekalian, bahwa pada perang Siffin itu Ali mengikuti pendapat mereka bahwa mereka harus tahkim dengan Muawiyah, yang sebetulnya berdasarkan Ali tadinya tidak perlu ada tahkim, tidak perlu kita menyerah. Kenapa? Karena Muawiyah menombak Quran itu hanya siasat saja. Tapi banyak di antara mereka yang protes kepada Ali, seperti mana tadinya juga di Hudaybiyah banyak protes kepada Nabi. Bedanya adalah pada zaman Nabi dulu mereka ikut pada Nabi, tapi pada zaman Ali mereka tidak ikut pada Ali. Akhirnya kemudian apa yang terjadi? Mereka kembali seperti yang dikatakan Sahal, dalam keadaan malu sebetulnya. Kenapa? Karena mereka dikalahkan. Akhirnya dari situ nantinya menjadi pengantar lahirnya nanti kasus Karbala. Itu tadi di surat di Imam Bukhari. Sekarang kita pindah ke hadis berikutnya, yaitu hadis riwayat Muslim 4991. Kita kasih judul timbangan amal yang tak melebihi berat sayap nyamuk. Ini adalah dari Abu Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah SAW berkata, innahu
layatir rajulul azimus samin yaumal qiyamah. Dikatakan sesungguhnya layati pas akan datang ar-rajul seseorang al-azim, pembesar. Kita sebutnya pembesar. Seorang pembesar, ya. As-samin, gemuk. Kata gemuk ini jangan kita artikan gemuk beneran, memang bisa juga gemuk beneran. Tapi bisa juga dalam pengertian rajin beramal, ya. Dia banyak amalnya. Ar-rajul al-azim as-samin yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Karena ini kan hari kiamat ceritanya nih, hari akhirat. Jadi pada hari akhirat akan datang orang pembesar yang gemuk. Ya, maksud itu mungkin banyak amalnya. Pada hari kiamat. La yazinu indallahi janaha ba'udatin. Tetapi la yazinu, tidak ada timbangan, tidak ada berat, tidak ada bobot. Indallah, di sisi Allah, janaha ba'udatin, yaitu satu sayap nyamuk. Artinya bahwa dia datang dengan amal yang kelihatannya banyak, gemuk, tetapi di sisi Allah, indallah, amalnya tidak lebih berat daripada sayap satu ekor nyamuk. Janah itu adalah satu sayap ekor nyamuk. Bapak Ibu pasti tahu namanya sayap nyamuk, itu kan tipis sekali. Ya. Padahal dia pembesar. Ar-rajulu al-azim as-samin. Iqra, maka bacalah ayat ini, kata Nabi. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ya. Kami tidak akan memberikan penimbangan, tidak akan memberikan bobot. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak berikan bobot kepada amal perbuatan mereka pada hari kiamat. Ini kata-kata ini diambil dari surat Al-Kahfi ayat 105. Ini bagian akhir. Kita bisa lihat panjangnya di sini nih. Ya. Surat Al-Kahfi ayat 105. Ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim. Ini tadi pembahasan pertama kita, berpaling dari ayat-ayat Allah. Mereka adalah orang-orang yang menutup diri terhadap ayat-ayat Tuhannya, waliqa'ih, dan perjumpaan dengannya. Sehingga apa yang terjadi? Fahabitat a'malum. Ada amalnya, tetapi sia-sia, terhapus. Karena terhapus amal perbuatannya, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak memberikan bobot, kita artikan saja bobot, terhadap apa yang mereka kerjakan pada hari kiamat. Jadi terhadap amal perbuatan mereka, kami tidak berikan bobot sesedikit apapun di hari kiamat. Yang dalam hadis ini dikatakan bahwa bahkan seberat satu sayap nyamuk pun tidak ada nilainya. Tentu kita berlindung dari Allah dari keadaan seperti ini, di mana kita di dunia beramal dengan sangat banyak, sampai dikatakan ini as-samin, tetapi karena menolak ayat-ayat Allah ini, karena menolak ayat-ayat Tuhannya, maka tidak ada nilai yang kita dapatkan. Jadi apa patokannya? Yaitu menerima ayat-ayat Tuhan dan perjumpaan dengannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau benar dari Allah SWT, kalau salah dari kesalahan Al-Fakir, mohon dimaafkan dan ditinggalkan. Yang mau bertanya, dipersilakan. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Assalamualaikum Muhammad wa alihi wa sahbihi. Labaik ya Ustaz, labaik. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. So, bolehkah kita ambil kupas daripada kalimat Fasfahas Safhal Jamilah dalam ayat 85 tadi sebagai satu keselarasan yang bertepatan dengan intipati basmalah yang memulai setiap 113 surah. Sebab tujuan Allah ultimately adalah untuk kita yang asal usul tadi daripada dia terus suci kekal abadi untuk kembali begitu juga pada dia. Yang ini Allah bantu sebantu-bantu-bantunya dalam seluruh usaha yang dalam kapasitas Allah yang tak terbatas tadi. Syurga. 99 kali lipat kali ganda compare dengan kita akhirnya pilih satu kali je dalam 1% tadi untuk
ke neraka atau derita. Padahal Allah persiapkan all kind of kemahamurahan dia untuk syurga buat kita. Beri penjelasan Afwan Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ketika mata kita hanya melihat kepada sorga ridho Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis kita melupakan semua hal yang pernah menimpa kita, hal-hal yang buruk yang pernah menimpa kita. Sama dalam kehidupan dunia, kalau kita sudah merasakan kenikmatan, maka semua pahitnya hidup tidak terasa lagi. Dulu kita berjuang, kita pahit, kita kerja keras, jungkir balik, tetapi begitu cita-cita tercapai, keinginan terwujud, maka biasanya apa yang telah kita rasakan pahit dulu tidak terasa lagi, bahkan menjadi semacam kenangan yang indah. Hal yang sama terjadi berkaitan dengan akhirat. Kalau kita sudah masuk ke dalam surga, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian apa yang pahit dulu di dunia kita tinggalkan. Sekarang kita mundur ke dunia sebelum kita sampai di akhirat. Tapi dengan cerita itu, berarti apa yang sekarang kita anggap pahit di dunia, pada saatnya nanti di akhirat, kita anggap tidak bernilai. Kita anggap tidak berkesan. Kenapa? Karena sedemikian nikmatnya ridho Allah Subhanahu wa taala, sedemikian nikmatnya surganya. Nah, berangkat dari situlah maka kemudian kita bisa mengamalkan ayat ini, yaitu fasfahis safhal jamil. Kalau berkaitan dengan kehidupan kita di dunia ini, terhadap siapapun yang telah melakukan hal-hal yang buruk terhadap kita, yang pahit terhadap kita, yang menderita terhadap kita, maka kita sebaiknya memaafkannya. Fasfahil safhal jamil. Maafkanlah dengan maaf yang indah. Apa namanya maaf yang indah? Bukan hanya mengatakan saya maafkan, tetapi disusul dengan tindakan-tindakan yang baik, positif. Ya. Ada juga yang memaafkan tetapi tidak jamil, yaitu tidak mau berkata-kata, cuma tidak menuntut lagi. Itu bukan safhal jamil namanya. Ayat ini mengatakan fasfahi safhal jamil. Bahwa dalam kehidupan kita ini wajib kita menegakkan aturan-aturan, hukum-hukum. Tetapi di balik hukum-hukum itu selalu saja ada orang yang ingin membuka hatinya untuk menempuh jalan yang benar setelah merasakan bagaimana pahitnya menempuh jalan yang buruk. Nah, terhadap mereka seperti ini yang ingin kembali kepada jalan Allah, jalan kebenaran, dianggap orang yang tidak berputus asa dari rahmat Allah, maka kita harusnya menjadi perpanjangan tangan dari Allah, menerima keputusan mereka untuk kembali kepadanya. Kalau ini kita lakukan, maka berarti kita telah menjadikan diri kita bagian daripada tindakan Tuhan dalam memperbaiki jiwa-jiwa manusia. Dan memang itulah tugasnya para nabi dan rasul, adalah untuk memperbaiki jiwa-jiwa manusia, agar jiwa yang tadinya berkarat, jiwa yang tadinya rusak, jiwa yang tadinya gelap, berubah menjadi terang benderang, berubah menjadi baik dan indah. Kalau ini kita lakukan, berarti kita telah menjalankan tugas kenabian, dan itulah yang dimaksud dengan kuntum khaira ummatin. Kalian adalah menjadi umat yang baik. Ada lagi yang lain? Ada di chat room, Ustaz. Kita ke chat room dulu. Dari Pak Burhan. Ketika Allah menciptakan manusia dan selainnya, menciptakannya dengan kebenaran bilhaq. Apakah yang dimaksud dengan bilhaq itu? Bilhaq adalah dengan kebenaran. Artinya bahwa pada setiap apapun juga tak terpisahkan dengan Allah. Karena Allah adalah al-haq. Jadi bilhaq artinya bersama dengan al-haq. Ingat, bilhaq itu artinya dengan, bersama. Jadi kata bi itu dengan, seperti bismillah, dengan, bersama. Jadi bismillah bersama dengan isim Allah, nama Allah. Bilhaq bersama dengan Allah. Artinya apapun yang ada, sekecil apapun seperti atom dan sebagainya, atau sub-sub atom, sub-sub atom, itu adalah Allah bersamanya. Makanya kita sampaikan bahwa segala sesuatu yang ada merupakan tajalli, manifestasi, mazhar, lokus penampakan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan bilhaq.
Apakah dengan memperhatikan diri itu akan menghalau sesuatu, memberikan suatu jawaban ataupun bisa ketemu jawaban pada setiap seorang manusia? Dan jawabannya iya. Jadi setiap kita memperhatikan diri kita, jawaban akan kita temukan. Karena semua masalah ada jawabannya di dalam fitrah manusia. Kita kembali kepada fitrah kita akan menemukan jawaban itu. Bahkan ada hadis Nabi mengatakan, kalau kalian bingung, confused, ataukah bingung dengan sesuatu tentang apa yang harus kita lakukan, maka kata Nabi, mintalah fatwa kepada hatimu. Ya, jadi katakan iftah qalbak, mintalah fatwa kepada kalbumu. Kenapa? Karena di dalam kalbu kita itu ada kebenaran, yaitu di sana Allah juga bertakhta. Jadi jawaban bisa kita temukan di dalam hati kita. Sedangkan ada sekumpulan manusia, ahli fikir dan kebanyakannya berpikir namun berakhir dengan menjadi seorang ateis. Karena keberpikirannya itu tidak objektif. Dia tidak objektif. Dia subjektif. Dia berangkat dari perasaan dirinya itu pintar, dirinya itu hebat. Nah, inilah yang membuat tidak sampai ke sana. Kalau ahli fikir itu adalah orang yang objektif, orang yang telah mengalahkan egonya, maka dia pasti akan menjadi teistik, bukan ateis, tapi teist. Ya. Jadi di situ masalahnya. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Bu Ayu. Sama-sama. Iya, sama-sama. Semuanya.